Hai, kembali lagi sama saya Narayana. Kita udah sampai di episode keempat ya. Kita mulai masuk ke layout main app-nya. Oke, saya nggak nyangka ternyata ini baru diteliti-teliti lumayan ruwet juga ya. Banyak banget ini yang harus kita bikin di sini. Start dari kita harus pecah dulu. Eh, saya masih bingung juga ini bakal pakai grid layout kah atau flex. Paling mudah memang pakai flex sih sebenarnya. Coba kita bikin dulu aja ya. Ini saya matikan dulu backgroundnya. Ini kita masalah routing nanti kita perbaikin ya. Jadi kita biarin aja dulu seperti ini markupnya. Karena kita mau slicing basically semua sih di sini. Mungkin ini kita ganti jadi main karena dia kan udah masuk main komponen ya. Nah mungkin yang kita buat wrapper mungkin ya. Ya boleh mungkin kita buat wrapper dulu. Ini saya beneran nggak bikin contekan jadi kalau misalnya agak ngeraba-raba eh mungkin ya di beberapa beberapa part saya bakal potong sih kalau emang terlalu lama saya mikir. Oke, paling mudah itu yang pakai flex ya. Di flex terus eh, yang pertama ini kita bisa ukur di sini sidebar. Pasti kan kalian lagi ada di sidebar. Kita lihat di sini ada 204 pixel ya. Oke, kita turutin aja apa maunya. 204 pixel. Nah, ini namanya eh, arbitrary. Arbitrary value di dalam Tailwind pengertian seperti itu ya. Jadi dia diapit pakai kurung siku. Nanti dia nambahin kelas namanya W204 ini udah lengkap ya, udah detail with 204 pixel. Seperti itu. Mungkin kita buat semua item-itemnya dulu ya, semua section, semua kolom mungkin ya. Ini nggak ada sidebar, ya nggak ada penopangnya sih. Oke, ini buat right side section. Ini sih backgroundnya. Berarti ini background 990. Wait, bentar, ini nggak beres nih. 990 kali 324. Bentar. Ini nggak mungkin sih. Jadi total kan 1440 lebarnya. Kayaknya ke bawah ini sih ya. Atau ini kenapa? Oh, ini keseluruhannya sih. Coba kita keluarin dulu deh. Nah, mungkin di sini ya. Tetap 990 dibilang. Aneh banget ini. Oke, saya dapat ini 324 pixel ya. Jadi kalau mau komplain pun nggak bisa karena ya namanya juga desainnya gratis ya. Jadi kita syukurin aja lah. Udah syukur dapat bahan buat belajar. Itu 324. Sisanya itu kita buat gini full. Jadi dia bakal ngedorong ya. Mungkin biar enak kita kasih BG seperti itu dulu. Nah tadi saya udah run ya di browser. H full. Terus ini kita kasih min H screen. Ini kita cari tahu dulu lebar seperti apa. Oke. Yang ini kita kasih juga sih. Biar dia ngedorong. Oke. Ini mulai biasa ya, harus kita debug dulu nih pelan-pelan. Spek elemen terus ini sudah benar. Oke. Ini kekecilan ya kayaknya. Oke. Saya nambahin H screen ya di sini. Mungkin kita paksa aja dia dorong. Seperti itu. Ini kasih 400, 500 biar ada perbedaan. Oke. Bener nggak seperti ini nih? 200 pixel.
Saya taruh di bawah aja ya, biar kelihatan. Ini kita bisa lihat nilai computednya ya. Ternyata cuma 160 gitu. Hmm, bukan flex out, bukan flex 1 sih, flex auto ya. Oke. Yap. Nah, seperti itulah kalau pakai flex. Jadi saya mau terangkan ya maksudnya kenapa. Eh ini cuman ngasih tahu, ini cuman buat demo kita biar main screen itu punya minimal setinggi height screen-nya gitu. Nah, ini seharusnya juga akan jalan sih. Kan minimal. Oke, ini ada yang aneh sih sebenarnya. Terus kita kasih wrappernya komponen utama kita dengan display flex. Terus kita buat div pertama kita jadi lebar sekian, div yang terakhir sekian, sesuai right side-nya ya. Yang tengah-tengah itu ngambil sisanya. Ini kita warna buat ngebedain aja. Kita kasih tinggi full 100%. Nah, flex none ini fungsinya buat ngematikan default value-nya ya. Jadi secara nggak langsung kalau wrappernya itu flex, anak-anaknya dia bakal punya default value gitu. Jadi bakal makan tempat sebanyak yang dia bisa, flex auto. Nah, sekarang kita paksa yang div pertama sama div terakhir ini punya flex none. Jadi dia bakal ngambil value-nya ini dibanding dengan ngambil jumlah yang possible mereka ambil seperti itu. Jadi yang ini cuma bisa dapat sisanya gitu. Nah, kita udah dapat komponen utamanya ya. Cuman memang agak rancu sih, menunya kecil banget ternyata. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita kasih ini ya, karena tadi buat demo aja. Terus ini juga nggak butuh. Nah, sekarang kita mau mulai dari sebelah kiri dulu. Kalau nggak salah nih, dia punya garis ya. Mungkin kita garisnya bisa pakai seperti ini juga sih. Height full. Terus warnanya apa ya? Kalian bisa pakai, sebentar ini kita cari tahu dulu. Oh, dia cuma garis sih, garis kecil gitu ya. Warnanya E7, E7, E7. Kalian bisa buat streak ya pakai warna seperti ini. Border, border. Kita bisa pakai arbitrary value juga. Kalau kalian mau streak bisa cara seperti itu. Atau saya cari warna yang dekat dengan warna E7 tadi. Itu ada di gray ya. Ini mungkin yang ini sih. Biar nggak banyak bikin value aja. Cuman seperti tadi, kalau emang strict seperti itu, bisa kalian buat arbitrary value. Terus kalau kalian udah ngerasa nilai itu banyak digunakan di banyak tempat, baru kalian tarik jadi sebuah variabel di Tailwind config-nya. Nanti kalau emang dirasa seperti itu bakal saya cobain juga ya. Nah, buat garis tadi kita kasih width-nya tergantung ini dia berapa pixel ya. Kita lihat di sini. Select ini width 1 pixel, width 1 pixel. Nggak ada ya, jadi kita buat width 1 pixel. Terus udah sih seharusnya. Ini juga kalau tadi dikasih tinggi bakal ngikut ya. Oke. Terus kita kasih half full udah ya. Oke. Nah, untuk bikin logonya mungkin kita buat pakai span juga nggak masalah ya logonya ini. Di dalamnya baru ada SVG-nya gitu. Ini ada banyak cara. Kita bisa import sebagai SVG dulu. Di sini ya. Bisa kita import sebagai SVG. Atau kita copy.
Copy as SVG. Oke, lumayan. Oke, kita biarin aja dulu gini. Nanti kita cek di dashboard seperti apa. Nah, kayak gitu. Kita bisa deteksi nih warna-warnanya. Dia ada circle ya. Buat apa nih circle? Kita bisa perbaiki komponennya sih sebenarnya biar nggak kayak gitu ya. Ini karena belum di... Yes, betul kan? Cuma ditumpuk aja di atasnya. Nah, ini sebaiknya... Ini bentar. Ini paling atas. Coba kita... Kalau salah subtract sih. Cuman ini kita masukin sini aja nih. Nah, ngikut ya seharusnya. Kita copy ulang lagi. Ini coba logo Jaidanya harus ikut. Oke, ini kalian kalau mau ruwet boleh ya, tapi ini silahkan diikutin juga. Tadi saya bikin supaya kotak yang utama itu sebagai sudah disubtract sama yang bulatan ini sama yang ujung daunnya itu. Hasil akhirnya sih, jadi kita cuma dapat satu SVG besar ya, udah ikutan lakukan tadi. Seharusnya nggak ada circle tadi lagi gitu. Nah ini saya mau hapus fill-nya. Saya kasih kelas aja sih. Class name B fill karena dia kita mau atur lewat CSS ya. Fill purple primary mungkin ya. Primary. Terus kita ambil warna primary ini. Kita taruh di tailwind, kita buat variabel baru mungkin. Seperti itu. Oke, kita ke tailwind ya. Terus kita masuk ke extend seharusnya di sini. Kita tambahin fill. Kita buat gini aja deh. Colors. Kita buat objek baru di sini. Terus nama warnanya primary seperti itu. Kita spread colors di sini. Sama satu lagi. Kok error ya? Oh, kurang titik 2 sini. Satu lagi ada Oke, kita coba dulu. Nah, seharusnya kalau kita cari si udah otomatis muncul ya. Si IntelliSense-nya langsung munculin. Saya lupa kasih tahu ya, sebenarnya ada beberapa yang extension dari VS Code yang kalian butuhkan. Pastinya si Tailwind itu ya. Tailwind IntelliSense. Yang ini. Ini harus kalian install supaya nanti bisa muncul warna seperti ini. Terus kalau kalian spasi juga kita bisa indeks semua kelas utilities class dari Tailwind CSS. Seperti itu. Oke, setelah kita dapat warnanya, ini kita bisa kontrol warna tadi. Literally dari Tailwind config aja. Misalkan kita mau rubah warnanya jadi tiba-tiba ya klien gitu. Kayak saya mau rubah warna primary-nya nih. Biar jadi warna ini gitu. Kan nggak mungkin kalian cari satu-satu kan. Nah itu kalian rubahnya tinggal ke sini aja. Gitu. Kelihatan nggak sih? Tuh, seperti itu. Oke. Balik lagi. Terus mungkin kita kasih ID logo kali ya. Cuma nggak penting sih, ini nggak ada efek apa-apa. Cuman kita mau namain aja. Saya kurang paham ada list Arias ini ya, Arias penamaan span gini. Cuma nanti kalau saya butuh saya bakal pelajarin juga dan sampaikan ke kalian. Itu fungsinya buat
supaya robot bisa baca codingan kita juga, seperti itu sih. Terutama Google ya, robot Google. Jadi dia tahu ini button fungsinya apa bersifat sebagai button kah. Div pun akan bisa bersifat seperti button seperti itu. Jadi kalau kita taruh role atau area label list segala macam itu bisa berpengaruh. Nah, tapi kita nggak sampai ke sana belajar sekarang. Kita langsung slicing aja gitu. Source kita buat folder components dulu ya. Terus kita buat komponen namanya logo. Di dalam src ya. Jadi ada app src komponen seperti ini. Nah, saya biasanya pakai shortcutnya ini. Ini juga extension dari snippet ya maksudnya. Snippet seperti itu. Saya dapat extension itu dari ini. React.js. Dari ini nih. IS7. Kalian coba install juga. Nah, saya mau coba paste tadi. Yang logo saya buat tadi nih. Sebenarnya nggak ada yang perlu props ya. Kecuali nanti kalau mau kita kontrol nih. Mungkin ya kita coba aja. Kita mau bikin props namanya background mungkin. Meskipun ini bisa kita cover pakai CSS sih. Oke, saya nggak tahu ini ada. Harusnya dia nggak punya props ya. Jadi kita hapusin aja. Cuman kalau di future ada, nanti kita bisa munculkan lagi gitu. Sekarang kita import komponen logo kita. Oke, komponen pertama kita jadi yang logo. Kalaupun kita mau atur backgroundnya ketika di dark sama light, itu bisa kita atur nanti. Sebelum kamera saya overheat, saya mau tunjukin juga ini kemungkinan juga akan bisa kita bikin materi update ya. Cuman saya mohon bantuannya buat di share atau di likes. Saya ngemis attention. Setiap 100 likes atau ya setiap di share atau 100 likes lah ya milestone-nya, saya bakal penuhin semua materi-materi yang ini. Setiap 100 likes ya. Jadi nambah 100 likes di sini, di video manapun. Dapat 100, naikin ini. Saya bakal kolaborasi dengan teman-teman API. Nanti saya punya 2 teman, orang backend sama orang DevOps, kalau kalian tertarik belajar sama mereka juga seperti itu. Oke, kita kembali lagi ya buat slicing. Sekarang kita lanjutin bagian logo sedikit lagi. Karena seharusnya kontennya itu punya jarak ya. Nah, yang bisa saya lakukan itu kalian select sampai dapat logonya di sini. Nih ya logo. Terus kalian tahan Alt di keyboard. Kalau di Mac seharusnya option ya. Nanti kalau dideketin kalian taruh aja kursornya. Jadi itu 23 pixel ke atas 39 pixel. Kanannya nggak usah dipikirin karena yang penting memang kiri sama atas aja ya. Ini kan bakal auto ke situ gitu. Dia ngambil baris kirinya, ini seharusnya di garis ini. 23 sama 39. Oke, balik lagi ya. Saya nggak terlalu strict ngikutin itu biar nggak banyak bikin arbitrary value. Yang biasanya saya arbitrary value ini tuh yang seperti ini aja. Nah, kalau cuman padding, margin itu kemungkinan dia harus ngikutin skala-skala yang ada dari Tailwind ya bawaannya. Jadi kan base font size itu 16 pixel. Nah, Tailwind udah nyediakan padding 1, 2, 3, 4 ini based on font size-nya itu. Base font size yang ada di bodinya gitu. Nah, jadi P4 ini baru dianggap 1 rem. Ini 0,25 rem. Seperti itu. Jadi kita ambilnya dari sana aja. Mungkin kita kasih wrappernya si logo ya. Kita kasih bukan, ini wrapper dari sidebar nih. Bahkan ini kalau bisa kita kasih jadikan aside aja. Biar sesuai ya. Ini maksudnya sidebar gitu. Take aside. Nah, mungkin kita bungkus sekali lagi aja ya. Div. Oke, biar bisa semua pakai keyboard seperti itu, caranya gini. Saya tunjukin ya. Kan kita ketik div, tab, nanti muncul langsung jadi snippetnya. Tab sekali lagi biar di bawah sana, di enter. Terus arahin kursornya, sudah di div ya. Tahan Alt di keyboard, terus ke bawah. Nanti dia
naik turunin kursor sama line yang di select itu. Nggak usah di select juga bisa, yang penting kursornya ada di sana, nanti kalian bisa naik turunin gitu. Oke, tadi 23 pixel ya. Saya kebanyakan ngomong jadi lupa. Margin kirinya 23 pixel. Caranya gini. Kita cari yang paling dekat sama 23 pixel. 1,5 rem ya, ML6. Terus margin topnya 39 ya kalau nggak salah tadi. Oke, kalian control space aja. Ingat jangan lupa install IntelliSense, nanti muncul seperti ini. Kalau keadaannya tab seperti ini, kalian control space lagi biar muncul yang bagian sini. Nah, ini kita cari yang 39 pixel paling dekat pakai ini ya, MT10. Seharusnya di browser udah seperti itulah. Seharusnya sesuai nih. Kita lanjutin aja dulu ya. Jadi komponen logo kita udah jadi. Kayaknya saya ketinggalan nih. Logo ini seharusnya kita ekstrak sekali lagi jadi di sini. Seharusnya kita ekstrak juga jadi. Sudah ada ternyata. Props background logo. Ini kayaknya saya salah bikin sih. Seharusnya nggak usah pakai sampai props. Bahkan Tailwind sendiri juga punya. Tapi kayaknya ini bakal futures update ya. Saya salah bikinnya itu. Drag team ya. Kenapa saya bikin jadi materi apa namanya? Update materi soalnya nggak available di sini. Jadi kita bikin versi MVP-nya dulu. Nggak disediakan sama desainnya Mas Arsakir gitu. Oke, layout kasar ini kurang lebih yang saya maksud tadi ya. Ini layout kasar yang dibagi 3. Terus mulai kita reka-reka lah komponen-komponen basicnya. Nah, kita udah sampai di logo. Sekarang kita mau biarin aja dulu logo di sini. Kita buat di bawahnya logo sekarang yaitu ini lumayan panjang ya. Nanti kita bakal panjang banget nge-ekstrak siapa namanya ini list vertical list menu. Oke, coba ya kita buat dulu. Kita buatnya pakai unordered list tag. Sepertinya dia akan pakai flex. Lebarnya kita buat full aja. Terus kita kasih flex call. Kalau salah ini yang bikin dia urutannya jadi kebalik ya. Biasanya kan kiri ke kanan. Sekarang biar jadi atas ke bawah. Terus kita bikin komponen basicnya dulu. A-tag, terus home ya. Locations, cloud storage, locations, cloud storage, satu lagi apa? Message. Kayaknya kebalik nih, bukan flex call, tapi flex row. What? Flex call sih? Sebentar, kita inspect aja. Wih. Salah nih. Oke, harusnya gitu ya. Lagi. Nah, harusnya dari atas ke bawah. Itu dari basicnya seperti itu ya, markup utamanya. Nanti kita bakal buat jadi looping, terus dia punya propsnya masing-masing, terus bisa di custom semau kita gitu. Mungkin kita angkat dulu aja ini ya, jadi vertical menu. Kita anggap sebagai mungkin vertical menu. Kita masukin ke folder dulu, baru kita panggil dia. Karena mungkin akan ada shared props di sana, atau share type-nya juga, types definition-nya. tsrfce. Ini vertical menu. Kalian nggak usah langsung diikutin ya. Saya pasti bakal pakai shortcut. Kalian udah terbiasa dulu sama saya, cara saya yang biasa lakukan. Kan saya bakal jelaskan juga ya apa yang saya pencet. Tapi nggak akan selama semuanya gitu. Mungkin dari setiap awal saya ajarin pelan-pelan. Untuk pertama kali jangan langsung ikut ngoding sama saya karena pasti saya akan cepet, bahkan sambil jelasin juga. Kalau bisa ditonton dulu, nanti baru mulai dipelajarin sama-sama gitu.
Oke, ini kita udah keluarkan dari sana ya. Baru kita akan panggil yang tadi. Vertical menu. Itu kita kalau control space bahkan dia tahu loh. Ngambil ke alias dulu baru ke sini. Enak banget kan sudah. Nah, pertama kita mau kasih tahu nih. Kita bakal punya props namanya mungkin list mungkin. Karena banyak ya pastinya. Terus kita buat types lagi. Saya biasa bikin conventionnya seperti itu. Types, nama typesnya apa? List. Kalau interface I, tapi saya nggak jarang pakai interface sih. Saya biasanya pakai types ini. Types ini nanti isinya adalahtlist dalam bentuk array seperti itu. Kamera converting latih. Nah, ditlist ini kita bakal punya apa aja nih? Mungkin saya bakal nyontek dah biar aman nih. Soalnya saya udah punya value yang bagus gitu di waktu saya bikin di meja dokter. Mungkin saya duplicate aja buat kalian biar bisa bikin menu seperti ini. Pertama saya punya label mungkin ya. Labelnya apa? Itu adalah sebuah React Node. Jadi kita bisa passing semua ini antara string, number, boolean atau React Node. Semua React Node di sini. Ini ada di dalam React ya. Jadi kita harus import. Seperti itu. Terus kita punya slug. Slugnya sendiri isinya string. Ini artinya dia bisa nggak perlu ada, tidak required di komponen atau istilahnya opsional ya. Kalau kalian deketin pun bisa kelihatan tuh slug isinya ke antara string atau undefined. Yang penting-penting sih dulu ini kayaknya bakal ada icon ya. Icon, oke, kita kasih icon. Icon ini bagusnya kita kasih React Node juga. Pastinya dia akan bisa undefined atau bisa React Node ya, supaya kita bisa mau dipakai ikonnya atau enggak itu bisa gitu, bisa disebutin nanti di props. Nah, either dia bakal punya child meskipun di contoh di sini nggak ada. Kayaknya saat yang tepat saya tunjukin contoh gimana caranya yang bikin child yang baik ya. Childnya itu adalah sebuah objek ya, yang isi indeksnya string. Terus isiannya adalah dia sendiri. Jadi manggil dirinya sendiri. Jadi setiap child punya value seperti ini lagi. Jadi child sampai dalam pun bisa. Di sini bakal ada batch ya. Kita tambahin batch. Tapi nilainya juga atau batch-nya kita buat seperti ini bisa. State color-nya ya. Bisa mungkin suatu saat ada batch yang warna bukan primary. Ini kita kasih primary, secondary. Saya sangat in the future. Kalian kalau mulai slicing memang harus mikir gitu sih. Kemungkinan apa aja yang bakal available. Karena sebenarnya di sini desainnya nggak gratis ya. Balik lagi, nilainya gratis apa desainnya. Jadi memang nggak semua available gitu. Cuman kalau kalian mau kreatif, bisa nih dipikirin kira-kira ke depan ada apa. Atau kalian buat custom, jadi kalian bisa passing value nanti. Ketika custom kita buat supaya Batgen ini nggak bisa nggak ngurusin nilainya primary sama value sama secondary gimana gitu. Baru kita bisa passing atau kita kasih seperti itu. Terus labelnya berapa? Labelnya kita buat require ya. Pasti kan harus ada labelnya. Kita masukin string aja. Oke, batch seperti itu. Ini satu lagi. Saya kurang tahu ini istilahnya apa ya. Mungkin kita anggap aja active ya. Bukan active. Ini active. Active link. Dia harusnya bahkan udah otomatis. Ini mungkin hash notif kali ya. Hash notification. Ini kita buat boolean. Boolean kecil ya tulisannya. B besar, B kecil gitu.
Terakhir kita kasih function click. Ini paling mudah bisa kita buat seperti ini. Karena on click nggak bakal nge-return nilai apapun gitu. Ya udah, function apapun yang dipassing ke on click kita lewatin aja pokoknya. Oke. Di depan pasti akan marah dia. Kita disuruh ngepassing sesuatu. Props namanya list. Ya, list. Terus si list ini kita harus bikin satisfy juga. List itu isiannya dia perlu array tadi ya. Array yang mana sebuah objek. Nah, objeknya langsung kelihatan semua nih isinya apa aja. Tadi kita pertama kan harusnya home ya. Kita buat home. Belum enter juga. Oke. Belum turun juga. Nah, ada home. Terus ini kita ganti. Oke. Nah, dari sini kita mau looping array tadi. Looping di React seperti ini aja. Kita dapat props kita tadi. Kita langsung destructure di sini ya. Kalian bisa lakukan seperti ini. Sorry ini nggak dari basic React banget, tapi perhatikan aja. Sebenarnya ini props, tapi langsung kita destructure seperti itu. Makanya dapat nilai seperti ini. Terus types-nya props. Kalian yang baru pertama kali belajar TypeScript pasti bakal puyeng ya. Tapi nggak apa-apa, dipaksain aja. Nanti kalian pasti bisa pelan-pelan. Saya juga berhasil belajar karena dipaksa sih. Nanti saya kasih referensi, itu ada di channel Discord juga. Saya udah taruh referensi baca-baca tentang TypeScript ya, yang bagus di mana gitu. Nah, looping kita pakai map. Terus kita panggil dia sebagai list. Langsung ditanya type-nya apa. Kita kasih. Kalau nggak salah dia udah pada ngerti sih, nggak usah kita kasih tahu juga. Harusnya dia ngerti ya. Kalau ini adalah tail list sebenarnya. Nah, dia ini masih error karena kita harusnya mengembalikan sebuah React Node di situ. Harus ada value-nya lah, bukan semerta-merta harus React Node, harus ada value-nya. Kalau melakukan looping di React, jangan lupa langsung dikasih key biar kita nggak lupa di sini. Key-nya, key-nya kita pakai dari mungkin kita kasih ID ya. Kita kasih ID city list ini. Jadi ketika kita buat sebuah menu, kita paksa si yang ngebuat lah front end-nya untuk nyampein ID di sini. Jadi waktu looping kita bisa tinggal buat list ID. Di sini isinya list dot label. Oke. Ini jangan lupa kita kasih ID semua. Atau oke, nggak usah nanti aja. Saya maunya bikin ini ya. Jadi dari string biasa biar jadi slug gitu. Tapi ntar aja deh. Ini ada home, locations, cloud storage, message. Oke. Harusnya dia udah cukup satisfy ya. Nggak ada perubahan, tapi kita udah looping, udah kita kasih siapa namanya ini? Sudah kita kasih types juga, jadi kita bisa panggil dari depan dari komponen yang pakai vertical menu lah intinya. Oke. Oke, supaya kita bisa buat iterasi ya. Jadi kan kalian tadi lihat ada child di sini. Mungkin contohin aja dulu kita punya seperti ini. Mungkin message atau cloud storage ini ya akan punya anak seperti yang sama mungkin. Anggap aja child. Oke, seperti ini. Oh.
Seperti saya bikin childnya salah ya, seharusnya gini. Oke, happy? Ya, happy. Childnya harus anak array juga ya, biar bisa di looping nanti. Oke. Ini kita di sini ya, kita coba aja. Jadi kalau dia punya list child, kalau dia punya child, kita mau looping lagi. Kita mau biar aman kita kasih tanda tanya ya, karena dia kan di sini bisa ada bisa enggak gitu, bisa undefined. Jadi kita kasih tanda tanya dulu, kita cek kalau dia punya length lebih dari 0, kita mau render dirinya sendiri. Tapi kita kasih list dari si list child. Nah ini nggak usah kita tanya lagi karena list happy ya. Tadi itu maksudnya dia si list ini kan dia ngertinya diisi sebagai taillist seperti ini, taillist tanda tanya gitu. Taillist kurung siku, array dari taillist gitu ya. Tapi dia itu bisa undefined. Makanya kita harus cek dulu nih, kita pastikan si list child ini ada apa enggak. Oke. Tanda dua bank ini, dua tanda seru ini artinya kita convert dia jadi boolean. Ini pasti antara true dan false kan. Nah kalau di sini udah gagal, dia udah nggak pasti kepanggil di sini. Tapi kalau dia oke, di sini sebenarnya nggak usah dicek lagi. Di sini dia punya length lebih dari 0, meskipun kosong pun biar nggak kerender ini ya. Kita cek lagi sekali lagi kalau dia punya length lebih dari 0, baru kita render ini. Vertical menulis seharusnya ya. Seharusnya dia punya anak seperti itu. Oke, ini biar kita kelihatan dia punya anak, coba kita kasih PL4. Kelihatan ya? Sudah punya anak. Ternyata mudah. Oke, looping seperti itu aja. Oke, kita dapat buat anak. Ini kalau kalian buat ke sedalaman apapun ya. Misalkan ini akan punya anak lagi. Di sini contohnya. Mungkin seperti itu. Dia akan punya anak. Ah, ini kayaknya oke ya, kelihatan. Seperti itulah. Paling enggak. Cuman sayangnya kita nggak akan punya contoh kasus dia punya anak sih di sini. Jadi ya udah, mungkin kita take out dulu. Nah, seperti itu. Terus kita mau bikin dia supaya berwarna ya. Sebenarnya saya lupa, kita baca Next.js dulu. Oke, saya tadi browsing sedikit di dokumentasinya Tailwind. Dokumentasi Next.js maksudnya. Kita nggak perlu ada crazy logic macam-macam ya. Ini ada di dalam sendiri. Is active path name. Path name ini dapat dari sini. Oh, oke. Kalau di React mungkin kita ada beberapa pros tambahan dari mereka ya. Dari React Rotterdam sih sebenarnya. Cuman kalau di sini kita udah bisa otomatis tahu nih. Tinggal kita pinjam dari next/navigation, kita pakai use path name, kita copy ini, tinggal copy paste aja. Terus cara ngecek aktifnya di sini. Tinggal ngopi doang nih. Link href. Link dapat dari link. Dari slug ya seharusnya. Link.href berarti ini di list.slug. Oh, kayaknya bakal ada tambahan logic sih di sini. Oke. Is active. Nah, baru di sini
kita kasih logic dia ngebedain warna. Oke. Mungkin gini kita kasih kelas grup dulu ya. Terus di sini coba kita lihat pilihannya ada apa aja ya. Grup first only, event, first time, visited, target, open. Grup open apa ya? Grup default, grup check, indeterminate, placeholder shown, autofill, optional, required, valid. Nggak bisa kita select sih ini. Active. Gimana caranya tahu kita grup aktif? Apa ini? Oh, oke. Kita nggak usah pakai grup-grupan. Udah kita langsung warnain siapa yang perlu aktif aja ya. Biasa saya pakai ini. Saya nggak pakai third party tambahan. Saya buat logic seperti ini aja. Jadi saya kasih array, terus saya join by space seperti itu ya. Jadi default class name-nya kalian masukin sini. Terus kalau ada conditional rendering based on is active ini, kalian kasih aja seperti itu. Jadi ketika dia aktif, kita mau kasih dia text primary. Selain itu kita kasih dia text Figma-nya mana? Ini warnanya 96AB. Oke, balik lagi ya. Kayaknya ini saya bakal carikan warna alternatif. Mungkin kita kasih purple. Dia bukan secondary juga loh soalnya. Kalau kita cari di sini, oh oke, ya udah kita angkat dia sebagai colors ya di sini. Kita buatin secondary mungkin. Jadi ketika kita panggil, oke. Nah, tinggal sekarang harus semua punya slug nih. Ini home. Nggak usah ya, home-nya nggak usah. Locations. Ini bisa kita copy. Message. Wih, kok nggak mau kalian? Oke, linknya kita geser dulu coba ya. Kita buat pakai tag link kalau nggak salah. Link. Oke, seperti ini. Karena routingnya pakai Next.js ya. Jadi kita harus buat seperti ini. Link. Dia udah nggak harus dibungkus pakai tag A lagi loh. Dia langsung ngerti nih di sini. Class name kita pindahin. Kita nggak perlu key ya karena nggak ada di looping. Terus labelnya kita pindahin. Di bawahnya kita kasih child. Link href bukan, link slug. Bukan list, link. List. Bukan link tapi list. Oke. Ini masih ada yang salah dibilang. Has no export number. Gimana sih ini kan dari dokumentasinya ya? Kenapa salah? Wait. App router. Siapa yang mabok nih? Oh, slug ini dianggap oke. Oke, ya udah tinggal kita bank dulu. Oke, happy dia ya. Oke. Mungkin supaya
biar dia happy, kita buatkan dulu halaman namanya locations. Oh, sepertinya coba ya, saya baru belajar juga nih masalah layoutnya. Layout bukan sih, page. Apa iya sih? Coba. Oh, use path name. Oke. Kayaknya salah, nggak kayak gitu. Atau kita copy yang sama aja sih di sini. Use path name only works in clients. Ini udah pasti pakai ini ya. Komponen siapa namanya? Vertical menu ini. Kita udah di location loh. Kenapa nggak aktif? Coba kita debug aja ya. Location ini nanti bakal kita hapus juga karena nggak kepake sebenarnya routingnya. Tapi kita mau cari tahu dulu ketika dia di looping sini, path name ini isinya apa gitu. Nah, ini nanti bakal ada di browser sih seharusnya karena kita udah panggil dia sebagai klien. Locations message. Ada itunya loh, message. Berarti slug ini waktu kita penamaannya kita harus tambahin slash sih. Loh. List.slug. Saya buat yang di mana ini? Oke. Coba kita copy aja di sana ya. Di page. Tapi kenapa dianggap itu juga? Kayaknya logiknya masih salah sih ini. Seharusnya nggak pakai seperti itu ya. Karena kita nggak tahu bener-bener lagi di mana gitu. Oke, kita nanti bisa mainkan logiknya di sini ya. Karena kita dianggap di home juga loh, padahal kan kita ada di location seharusnya. Untuk itu kita bisa fokus nanti ya. Ini kita convert dulu sesuai dengan desain. Oke. Desainnya gini ya. Ada komponen ini. Ini nggak mungkin tanpa SVG sih. Sebaiknya kita ambil ini aja. Kalian copy as SVG ya. As SVG. Terus kita bisa taruh di vertical menu sih sebenarnya. Kita buat mungkin namanya active indicator. Indicator. Oh salah, harusnya 2 kali. Mask type. Oke. Alpha. Ini sih yang dimaksud. Tadi saya cuma convert yang bias awalnya HTML biar jadi stylenya yang dikenalin sama JSX ya. Oke, ini seharusnya nggak ada yang dirubah. Tinggal ini kita kasih yang fill seperti ini. Kita ganti class name fill primary. Jadi kalau kita dikontrol colornya bisa langsung
merubah sama seperti waktu kita bikin logo tadi. Oke, di situ kita dapat indikator aktif ya. Kita bisa render di sini juga. Kalau aktif, ya udah kita mau render si active indikator tadi. Tinggal bisa kita tambahin si span-nya juga. Kita bungkus SVG-nya, terus dia kita jadikan absolute. Ini caranya bikin, kalian harus belajar ini juga ya, positioning tentang relatif, absolute. Yang penting komponen wrappernya kita buatin relatif, terus sekarang kita bisa gerakin si absolute ini sesuai maunya kita gitu. Saya coba ilustrasikan pakai gambar kotak-kotak SVG di Figma ya. Anggap ini absolute. Saya pernah jelaskan ini di video saya waktu slicing jadu ya. Sama desainnya Mas Arsek juga. Ini relatifnya, wrappernya. Terus kita punya elemen absolute yang mau kita kontrol. Jadi bisa di defaultnya dia bakal punya top sama left 0. Tapi kalau kita mau geser ke kanan, kita tinggal kasih tahu dia punya right 0 pixel, tapi topnya 0 ya. Kalau mau di tengah-tengah, nge-center div, ini bakal sering orang backend sebel disuruh nge-centering div. Kita bisa pakai salah satu metode ini, positioning. Jadi kita dorong dia 50% ya, dari top 50%. Terus kita kasih transform, gini, tulisannya gini, transform translate minus 50%. Jadi kalau dia itu akan ngegeser dari sumbu, ini translate Y ya seharusnya. Sumbu Y itu akan bergeser sebanyak minus 50%. Jadi kalau dia sedang ada di sini, ini kan pertama didorong dulu nih sama top. Karena dia absolut, kita bisa geser sama hati. Terus setelah dikasih transform translate itu, kita ditarik lagi 50%. Makanya dia mau di center. Nah, kalau kalian mau di tengah-tengah beneran, tinggal ditambahin yang sumbu X-nya. Yang left-nya jadi 50% pertama di sini. Terus dikasih translate X minus 50%, dia bakal ketarik 50%. Makanya dia bisa jadi center. Nah, itu sih dua relatif sama absolute ini magic banget, bakal dibutuhkan ya kalau kalian buat komponen yang aneh-aneh seperti ini. Jadi saran saya kalian pelajarin itu juga. Nah, kita mau buat dia tengah-tengah ya. Jadi ini di is active indikator, ini dibuat absolute, kita buat dia ke kiri, kita buat dia top 50% ya. Ada nih 1/2 kalau nggak salah. Oke. Transform translate. Wait, apaan tuh? Translate Y 1/2 ya. Minus 1/2. 1/2. Ini, yang ini. Kayaknya mau sih harusnya langsung. Coba kita lihat. Oke. Dia langsung seperti itu. Ini seharusnya nggak di sini ya. Harusnya di line-nya kalau nggak salah. Nah, tinggal kita naikin. Coba jangan di... Oke, di home aja. Home ini kita dorong lagi. Nah, balik lagi caranya. Kita mungkin select ikonnya kali ya. Icon, saya anggap ini garis nolnya yang ini. Saya anggap garis nolnya yang ini. Ini kita hide dulu aja. Biar bisa kita dapetin kirinya banget ya. Ini berarti 28 pixel. Oke. Okay. 28 pixel. Kok nggak keluar? Mabok nih. Loh. Wah. Ya udahlah. 28 pixel ya, kayaknya kurang sih. Ini dapat 28 pixel. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ini juga udah nunjuk yang bener nih home-nya kan. Tinggal kita cari tahu lagi, dia punya icon ya sebentar lagi. Dia akan tebel. Oke. Kalau dia aktif dia akan tebel. Berarti ini kita kasih font berapa? Font bold.
Oh ini IntelliSense saya ngaco sih. Nanti mau restart VS Code dulu coba. Oke, dari atas sekarang kita cari garisnya itu mungkin ini ya harusnya dia jarak atasnya itu 60 pixel. Berarti jangan ininya yang dimanipulasi ya karena ini kan smart komponen istilahnya. Ini kalian bisa gunakan dimanapun jadi jangan sampai dia berpengaruh sama komponen paling luarnya gitu. Biarkan di sini yang ngatur atau kalian tambahin class name. Akan error dulu ya karena kita nggak pernah kasih tahu nih kalau dia punya props class name. Dia akan punya class name itu string isinya. Terus kita passing. Terus kita combine di sini. Class name ini kan nggak harus ya. Atau kalian buat seperti itu aja. Class name. Oke. Dia punya jarak 60 pixel. Wah, ini nggak nyaman nih. Kita reload aja dulu. Oke, udah mau setelah di reload ya. Kita butuh 60 pixel. Berarti kita cari aja. 60 antara ini sih. Mungkin ini aja ya. Dapat 60. Terus kita harus punya icon ya. Oh, satu lagi. Jarak antar teman-temannya. Kita harus perhitungkan juga. Ini jaraknya ke temannya itu 36 pixel ya. Berarti kita buat di sini. Oh ya, nggak baik sini. Atau iya seharusnya sih memang class name ini opsional sih. Ya nggak apa-apa, seperti itu. Terus 36 pixel. Kita bisa manfaatkan ini ya. Kita kasih dia gap X, Y. 32 pixel. 36 pixel. Mata saya nih. 36 pixel. Ada nih. Gapnya 9. Oke. Kayak jauh ya, tapi kayaknya dia udah bener sih ini seharusnya. Kita udah ikutin yang dia mau soalnya. Oke, dari situ. Kelihatan agak jauh ya memang. Nah, ini udah mulai agak masuk ke bagian dimana saya pernah sebutkan. Saya bakal tunjukin dua cara ya, cara manggil ini. Salah satu, cara pertama itu mirip waktu kita manggil SVG. Cara kedua emang yang lebih gampang. Bahkan yang akan kepake seterusnya ya. Kita install third party library namanya Phosphor Icon. Itu ada di sini juga linknya di silabus. Phosphor Icon, di mana dirimu? Nih, Phosphor Icon. Nah, kalian tinggal install ini yang biar gampang ya. Di sini juga udah ada home, searchingnya juga udah asik. Ada tagging-tagging juga, nanti kalian bisa lebih mudah. Atau kalau kalian mau pakai icon lainnya itu silahkan terserah. Oke, kita coba dulu pakai cara susah ya. Saya mau saya mau clap dulu supaya nanti saya mudah di post. Oke. Kita buat pakai kita buat folder namanya icons. Ini kita buat yang pertama home. Home SVG mungkin. Salah. Kita buat folder aja dulu. Home. Icons. Kok di dalam sih? Di sini loh, components. Icons. Nah, kita mau export sendiri nih. Ini udah cukup ya.
Coba kita inspect lagi dalamnya. Harusnya udah sih oke nih. Kita ambil ini aja, kita copy as SVG. Kita buat home.svg. Terus yang warna-warna ini kita rubah jadi, oh sebentar, ini stroke ya. Ini kan primary tadi ya. Terus ini juga kita matiin. Oh, di sini ada kelas. Ingat jangan lupa, tadi kalau namanya class name itu karena dia JSX ya, ini file SVG biasa. Jadi kita harus namain kelas kayak gitu. Nanti jangan lupa itu diperhatikan ya, mungkin akan ketemu, kalian bakal agak pusing kenapa kadang kelas name, kadang-kadang kelas seperti itu. Kita butuh fill primary di sini, kita juga butuh stroke primary juga. Ukuran width-nya kayaknya nggak perlu kita perhatikan, udah biar dia ngikutin. Terus kita bisa panggil sebenarnya yang tadi. Itu seharusnya dipanggil dari yang luar ya, yang maunya komponennya gitu. Supaya kita bisa import dari components ya, components ke icons ke home. Kalau nggak salah gini sih, home import apa namanya, import. Wait, oh ya udah kita namain gitu aja ya, icon home. Terus yang home ya, yang punya icon. Oke. Nanti cara ngerendernya seperti itu juga. Oke, kita tes dulu. Tidak muncul ternyata. Coba saya mau debug lagi ya. Check the render method of home. Invalid. Oke. Sepertinya waktu ngeload SVG kita butuh tambahan armada nih. Kita install third party library namanya SVGR Webpack. Kita coba dulu ya. Saya nggak tahu ini akan berjalan dengan baik apa enggak di Next 13. Setelah diinstal, dia harus dipasang seperti ini di next config. Oke, kosong ya. Kalian buat aja. Saya copy paste aja. Kalian harus ketik. Jadi kalian bisa pause. Webpack config, confignya apa? Modules, rules, semua file nama SVG pakai plugin dari sini gitu katanya. Kalau nggak salah itu seharusnya nggak perlu di restart ya, cuman karena tadi habis nginstal kan harus matiin dev server, jadi seperti itulah. Cara ngimportnya bakal sama ya, seperti ngimport biasa. Coba kita tes. Kayaknya udah mulai bener, cuman belum muncul. Oh, oke. Fill rule. Invalid DOM property fill rule. Did you mean fill rule? Wait. Di mana ini? Weh. Oke, coba saya sambil benerin ini ya. Dia nggak suka. Karena ini dia emang di komponen React, tapi dia salah manggil JSX. Seharusnya sih nggak berkaitan errornya ini. Saya mau yang ini aja, bos. Satu lagi di mana nih? Oh, ada lagi di sini. Seharusnya udah nggak ada ya. Ini masih nggak mau. Coba kita inspect. Ada nggak di sana dia?
Gak ada loh. Oh, iyalah nggak ada. Karena kita memang belum render, bro. Fill. Karena kita belum render. Ini nggak? Ini udah benar. Ini kita komen dulu karena udah kepake ya, udah selesai tadi. Active indikator benar. Ikonnya memang nggak di situ. Dia seharusnya sebelum label. Bisa kita copy, bukan is active ya. Kita cek dulu. Si list ini punya icon nggak? Kalau punya icon ya udah tolong kayaknya nggak perlu deh. Kita bisa buat gini aja. Active indikator yang ini. Terus icon ada ya sebenarnya, cuman entah kenapa belum muncul. Yang penting udah bisa ke render aja dulu. Kalau tadi kan error ya. Oke, dia ada tambahan home SVG stroke primary. Kita bisa akalin sebenarnya. Kita bisa buat seperti ini. Ini kalau kita ngimport pakai web SVG tadi, dia bakal ada tambahan ini sih. Saya nggak tahu config-nya buat ngedefault. Solusi singkat dari saya, kita bisa buat di CSS-nya. Itu ada di sini ya CSS-nya. Tadi apa namanya? Oke, home SVG. Wow, nggak beres nih. Tapi itu doang sih caranya ya. Oke deh. Kita mau ambil kelas. Oh ya udah, kita buat simple aja. Ini dua kita ambil. Nah, antar kedua ini kita mau apply. Apply itu function dari Tailwind ya. Jadi kita bisa panggil sintaks-sintaks Tailwind, utilities class dari Tailwind di sini. Primary. Yang ini stroke. Tetap. Jadi kita ngerubah warnanya bisa dari sini. Terus diolah di sini dulu. Kalau ada class name ini, tolong di print gitu. Seperti itu. Kenapa ya? Kenapa nggak mau work in a workplace, in the first place gitu? Nambahin susah aja. Emang nyari susah sih sebenarnya. Oke, saya yang lupa ya. Kita ngasih fill itu full, tapi dia memang punya seperti ini. Stroke-nya 30%, background-nya 20%. Yang ini full. Oke, yang di atasan berarti itu ya. Oke, helm SVG. Fill opacity kenapa? Oh, ini ada bawaan opacity memang. Enggak. Kenapa enggak di override ya di sini? Karena dia udah ada value-nya. Fill opacity 0,2, stroke opacity 0,3. Sebenarnya kita bisa paksa sih di sini. Oke. 30 ya tadi. Backgroundnya 20%. Itu ya. Waduh, gitu lagi caranya. Oke. Oh, saya cek. Kalau gitu gini caranya nih. Saya punya satu trik. Jadi di icon ini kita jangan fill primary atau stroke primary ya.
kita harus definisikan, kita harus cari tahu dulu sih kalau ini sebenarnya apanya gitu. Ini aksennya, ini kita sebut main stroke-nya. Garis utama ya, main stroke. Kita ambil dua-duanya, terus kita copy ke sini. Semua kelas-kelas yang kita taruh di sana harus diawali dengan home SVG ini ya. Bukan. Oh, wait. Wah. Home SVG. Bahkan ini kalau namanya home ya, ini kita harus pakai selektor sih. Ya udah, kita pakai selektor class. Di mana dia, kalau nggak salah pakai ini ya. Pokoknya kalau ada SVG underscore underscore, terus underscore underscore aksen, maka dia mau apply ini. Dan apply ini juga. Tapi ininya 20, ininya 30. Tapi kalau dia main stroke, SVG main stroke, kita mau dia fill primary. Oke, ini salah semua. Seharusnya jalan ya ini. Wow, jalan. Tapi tetap tidak sesuai. Oke, saya tahu ini satu lagi. Karena dia ukurnya 2 pixel stroke-nya. Oke, kita ikutin. Gimana caranya kita kasih stroke 2 pixel? Stroke width 2, oke. Seharusnya itu udah bener loh. Ya nggak? Wah. Ini bukan fill ya, stroke. Main stroke bener ya. Iya, sih akhirnya. Manis nggak sih? Kayak icon beneran gitu. Kayak icon yang dikasih sama si Mas Arsyakir. Sayangnya cuma satu contohnya ya. Ini saya kasih tahu caranya aja nih. Kalau misalkan nih desainer kalian bikin icon yang susah seperti itu, seenggaknya kalian tahu cara bikinnya. Tapi sebenarnya habis ini bakal saya replace semua pakai fosfor icon dan saya cari alternatif atau substitusinya ya. Karena bakal repot banget nih nyari ini nih. Saya bukan orang UI designer soalnya. Oke, saya balikin. Saya udah tahu nih bentuknya seperti apa. Jadi seharusnya di sini kita buat span lagi. Terus kita buat flex. Kita naikin dua ini. Terus kita buat span flex none margin right 2 mungkin ya. Coba kita nanti cari berapa ukuran margin yang pas. Mau rata. Tinggal kita cari ini ke sini 18 pixel. Banyak banget ya. Ini baru 18 pixel. Mungkin ini sih paling deket. Oh, kita perlu cari tahu dulu nih. Ini 16 kali 18 juga. Ini kayaknya juga udah lebih nih. 14 kali 18. Bener sih. Yang ini ya harusnya. Ini. Sini. 20-20. Ya seperti itu sih memang desainnya. Ya nggak sih? Udah sesuai belum? Harusnya udah ya. Kita udahlah. Ini 14 pixel bahkan. Kita bisa buat di sini sih span text apa ya, SM kalau nggak salah, 14 pixel itu. Betul, 14. Terus labelnya seperti itu. Udah oke. Tadi saya buat font bold di sini. Oke nggak ya? Seharusnya nggak di sini. Berbahaya. Kita harus buat yang sama.
text SM, di sini font bold. Terus kalau defaultnya ngikutin size font width bawaannya. Oke, ini emang rancu banget sih icon ini. Yaudah, seenggaknya kalian tahu lah ya seperti itu cara bikinnya. Agak ruwet tapi oke, ya memang begitu adanya. Em, mm, 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 mm. Ini dia ngasih margin right 4 ya, tapi nggak ada ikonnya. Memang paling bagus kita cek dulu, baru kita render dia. Oke, jadi kalau nggak ada icon kayak gitu. Terus si gap Y9 ini juga berbahaya sekali ya. Ini biarkan komponennya yang ngatur. Oke, jadi di sini harus kita kasih gap Y9. Jadi biar siapa yang mau pakai vertical menu ini baru dia yang ngasih gap antara vertical menunya gitu. Jadi bisa full custom lah. Oke, icon home apalagi ya yang diminta. Sebaiknya saya selesaikan dulu sih ini jadi nih biar jadi icon-iconnya. Berarti bentar. Satu lagi nih, 14 pixel regular. Oh, aman. Berarti kita masukin icon-icon dulu. Nah, kita install ini si kemana installnya ya? GitHub ini Phosphor Icon React. Phosphor Icon React. Kalian copy, terus kalian npm i. Oke, diinstal dulu. Coba run lagi. Oke. Sebelum kelupaan jauh ya. Si layout ini kita meta nih ada nih. Ini kita ganti dulu Jaida. Dashboard. Oke, biar nggak create next app di sana ya. Jaida. Terus kita cari Phosphor Icon. Kita cari home. Kita ambil yang ini mungkin ya. Saya kebetulan yang ini deh. Yang ini deh. Ini house. Oke. Itu tinggal di tadi 20 pixel ya. Tinggal di copy di sini. Terus size-nya kita buat 20. Import dia udah langsung di bawah loh. Ada langsung dikasih linknya gitu. Locations, coba kita cari location. Harusnya ada sih yang mirip, saya pernah lihat tuh. Pinpoint, apa ya? Kok nggak ada? Nah ini kompas, dia nganggapnya kompas ya. Kompas, ini copy aja deh, kompas. Ini satu ini. Terus apa lagi? Cloud storage, kayaknya cloud sih. Cloud. Cloud ini ya. Ini sih teman-temannya Rainbow Cloud, Rainbow Log, mungkin ini ya yang paling basic. Oke, cloud. Ini cloud. Terus terakhir message. Ini kalau nggak salah bubble namanya. Coba kita searching. Bubble. Bubble ini paling deket. Ini saya copy aja deh. Terus kita import. Control space aja ya. Nanti bisa diarahkan importnya. Saya bilang dari awal, development sekarang itu udah canggih banget. Kalian tinggal control space bahkan kelihatan hasilnya. Memang ini karena kayaknya akunnya agak gemuk ya, makanya dia kayak cocok aja di situ.
Di sini agak kurus, ini nggak bisa diapa-apain lagi sih kecuali emang kita mau bongkar SVG-nya dari desainnya Phosphor Icon. Tapi seharusnya udah cukup lah ya. Ini kan contoh aja gitu karena semua sampelnya gratisan jadi kalian nggak bisa banyak komplain hasilnya mungkin kurang sesuai atau gimana. Ini udah oke. Wah, sedikit lagi ya. Tinggal badge sama apa icon has notification tadi ya. Oke, kita buat itu dulu. Ehm, oh iya, ini kita kasih only works if badge present. Wait, kayak salah sih. Seharusnya dia di badge-nya lah. Gitu dong, has notification. Jadi udah pasti kalau badge ya punya notification apa enggak gitu. Berarti kita kemana dulu ya? Salah bro, bukan di situ. Di icon ya? Udah bener tadi. Only works if icon present. Ini deketin sama icon aja deh biar temenan. Nah, jadi kalau ada iconnya baru bisa punya has notification. Kecuali ada desainnya disediakan, mungkin saya bisa custom lagi nanti. Oke, coba sekarang kita bikin si has notification ini ya. Kalau nggak salah ini cuman div terus ukurannya 6 pixel. Itu seharusnya ada di icon ya, berarti ada di sekitar sini. Mungkin kita bisa buat dia relatif ya. Terus, kita render dulu. Kita tanya dulu nih, list lebarnya 6 pixel. 8 deh. Yaudah. 2. Terus warnanya ini apa ya? Saya nggak tahu warnanya. Kita pinjemin warnanya dulu. Nanti kalau emang kepake sering baru kita angkat. Oke? Width, height, terus dia juga harus absolute dong. Absolute, bottomnya 0, right-nya 0. Kita coba segitu dulu. Belum ada yang punya notification ya di sini seharusnya. Has notification. Udah gitu aja. Wow. Works like a magic. Langsung bener loh. Tinggal size-nya aja kayak kebesaran gitu. Tinggal tadi karena gede ya. Aku kira udah ada rounded full. Rounded full itu border radius. Kalian searching border radius itu apa? Oke, mau di sebelah sana. Dikit lagi nih, satu lagi tinggal bikin badge aja. Kalian udah bosan apa nggak bikin komponen ini doang? Kita cek sekali lagi si list ini punya badge atau enggak. Oke. Kalau ada, kita buat pakai span kali ya. Terus list.badge dot dot label. State-nya juga harus dipikirin ya. Ya udah kita buat. Mungkin suatu saat kita keluarin aja nih badge ini. Ya nggak sih? Udah kita buat di sini dulu aja ya. Cons badge dia itu sebuah span kali ya. Ini sih. Ada labelnya, ada state-nya. Terus kita buat type namanya tbadge ini isinya kalau label itu string. State-nya juga kita pinjam yang ini ya. Woi.
Marah-marah. Wih. Ini badge. Itu lagi state-nya ya. List.badge.state. Badge cannot be used as JSA component. Its type of label. Ih, apa ya? Kenapa masalah? It's not valid JSX element. Oh, ini toh. Oke, ya. Tadi kadang-kadang Prettier gitu ya, kalau kalian pas di bawah gini disimpan dia jadi di sini titik komanya. Nggak mau dirapin langsung. Intinya itulah. Cons nanti mungkin kita angkat ya satu saat ya. State badge state sementara kita namain gitu. Kalau primary warnanya apa? Kalau secondary warnanya apa? Kalau custom seperti apa gitu. Class name ini pakai cara join yang seperti tadi ya. Join defaultnya apa, terus ini badge state state. Nah, ini saya pernah encounter masalah seperti ini nih. Si badge state ini nggak ketahuan bentuknya apa gitu. Kita bisa buat seperti ini sih. Seperti itu. Udah langsung happy ya, karena ketahuan nih hasilnya apa. Badge state, terus state apapun yang dilempar antara primary atau secondary, seperti itu. Kalau primary dia berarti BG primary. Oke. Seperti itu aja. Colornya kita buat kalau primary ke putih ya. Text white. Ini belum tahu. Nanti kita cari-cari kalau emang ada. Terus ini udah oke, berarti tinggal kita render sudah di sini. Tinggal kita kasih nih, badge itu apa? Itu ada di message ya. Di message berarti kita tambahin di sini badge. Ada labelnya 10 ya tadi. Terus state-nya apa? State-nya apa itu juga sudah dikasih tahu nih pilihannya. Asik banget nggak sih sebenarnya kalau kita udah bisa TypeScript ini emang enak banget ya. Pilihan-pilihan itu keluar. Apalagi buat future developer ya, buat yang ngelanjutin projectnya gitu. Nah, tinggal kita atur stylingnya. Si badge ini seharusnya dia bakal rounded apa ya? Berapa pixel nih? Kita bisa cari di sini. Kalian select komponennya. Ini ya udah dapat yang kotaknya. Itu dia 5 pixel. Oke, ternyata recording ya OBS-nya. Saya takut banget kadang-kadang jadi horror kan. Udah ngomong panjang lebar tahu-tahu nggak ke-record. Rounded itu 5 pixel ya tadi. Oke. Itu seharusnya badge ini masuk ke sini sih. Biar ada di dalam flex. Udah loh padahal. Atau dia butuh. Oh, di sini ya. Oh, ini harus naik seharusnya. Nah, gitu. Cuman dia seharusnya atau ini aja yang ngedorong ya. Boleh sih kalau ini mau dorong. Oke, seperti itu. Ini kita cari ukuran 12. 12 itu text XS 12 pixel. Terus margin kanan kirinya
9 pixel. PY1 PX2 dong, 9 pixel. Oke. Harusnya seperti itu sih harusnya. Dia ada ini enggak? Regular. Enggak, udah bener nih. Oke. Kalian ngerasa belajar hal baru nggak sih bikin vertikal menu ini? Kalau emang iya, mungkin kalian bisa drop drop thumbs up ya buat bantu saya juga. Oh, ini kok geser ya? Oke. Ini kita bisa perbaikin ya. Ini sih seharusnya mungkin 1 kali ya. Coba deh. 1 itu 4 pixel dong, banyak. Waduh, enggak sih. Kayaknya kita harus buat sih ini. Kok dia dorongnya kayak nggak beres ya? Bener sih ini. Kan ini. Coba kita taruh kanan deh. Terus kita telusurin. Ini. Kayaknya itunya udah bener ya. Tinggal naiknya nih yang. Mungkin di situ ya. Mungkin seperti itu. Right-nya 0. Tapi ininya 5 pixel. Saya coba lihat ini dulu. Komponen logo, komponen menu vertikal. Sekarang kita disuruh ngekstrak sini nih. Mungkin episode berikutnya ya. Oke, ini karena bikin main app aja udah cukup panjang nih. Nah, di sini kalian bakal ngelihat konsep basicnya kenapa harus ada desain sistem tadi. Jadi komponen ini kita bisa angkat ke desain sistem. Jadi kapanpun dibutuhkan di project yang mana, dia bisa ngambil single source of truth dari semua desain sistem itu. Maintainnya di satu tempat, nggak akan ke anak-anaknya lagi gitu. Tapi ya dalam catatan, kalau khususnya settingan ini ya masih bisa jalan cuman untuk di environment seperti ini aja. Maksudnya ya Next.js seperti itu. Terus desain sistemnya dari React sama Storybook seperti itulah. Tapi makanya saya selalu nyaranin kalau kalian belajar basicnya aja gitu. Meskipun sekarang Next.js 13 kalian baru belajar, tapi nanti kalau misalkan ada Next.js 2000 misalkan, ya kalian nggak perlu pusing belajar terus, tinggal belajar basicnya aja. Habis itu baca dokumentasi, seperti itu. Oke, coba saya mau screening sekali lagi ya terakhir nih. Ini garis bisa pakai HR sebenarnya. Ini kita bisa duplicate komponen sama ya, terus kita render ini. Mungkin ada di episode 5 ya, 6 setelah kita keluarin. Ini, oke. Kita hampir selesai sidebar sih sebenarnya. Ya udah. Kita selesaikan dulu kerjaan kita ini. Kita tadi saya off screen nambahin ini ya. Ini saya catatan. Kalau kalian jalan di Macintosh atau di Linux itu kalian bisa tambahkan file ini. Di Windows mungkin kalian bisa paksa install tambahin itu juga. Tapi cara ngerunningnya mungkin kalian harus baca di sini. Saya belum dapat coba di terminal Windows, tapi kalian mungkin mau coba-coba silahkan pakai ini. Fungsinya, kalau kalian panggil seperti ini, waktu tanpa nambahin nomor spesifik, dia bakal langsung ngambil dari sumbernya ini, 18. Jadi artinya project ini jalan di Node.js versi 18, seperti itu. Nah, sekarang kita mau, kita mau submit ini ke GitHub. Kita bilang create komponen vertical menu and logo. Kalian bikin commit message yang lebih bagus lagi nanti ya. Kalau di dunia kerja bareng tim bakal lebih strict. Ini saya sendiri juga jarang bekerja dengan tim yang proper banget ya. Meskipun kayaknya kecuali company kayak semacam levelnya Grab mungkin baru punya seperti itu. Kalau timnya front end 2 biji atau 1 biji ya udahlah. Paling rata-rata mereka nggak akan jalankan si Git flow yang terlalu keren. Mungkin seperti itu. Kita udah push, kita udah commit kerjaannya, tinggal kita bawa GitHub, kita cek dulu ya.
Jaida DS dashboard. Saya nggak bakal bikin public ya ini. Jadi kalau kalian mau ngecek silahkan diperhatikan videonya dengan baik. Nggak ada tujuan lain ya selain kalian biar belajar dengan sempurna. Kalau kalian contek di sini, kalian nggak akan belajar. Pasti saya yakin. Kalian kalau mau tanya-tanya, silahkan mending join di Discord aja. Kalau kalian nyontek ini, kalian copy paste, tetap kalian nggak akan tahu jawabannya apa gitu. Mending kalian nanya aja. Saya juga akan berusaha luangkan waktu. Atau mungkin kita bisa build community yang bagus juga di Discord nanti. Atau kalau kalian punya grup public yang udah rame, mungkin ya mau ngundang saya juga diskusi di sana, mungkin bisa saya bantu juga seperti itu. Mana tadi saya ngomong apa sih? Create komponen ini ya yang tadi komponen kayak gitu. Mungkin di episode 4 segini ya kayaknya sejam deh. Kayak sejam kita slicing list menu. Ya udahlah ya. Semoga kalian bisa belajar hal baru di situ. Tunggu episode berikutnya kita bakal pecah yang komponen tadi jadi di desain sistem terus kita import ulang lagi ke dashboardnya. Nah, untuk yang lain-lain juga bakal seperti itu flow-nya ya. Mungkin ya slicing ini dulu, berikutnya slicing ini, slicing ini, slicing ini, slicing ini, slicing itu. Thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.